Semua yang letih lesu berdosa bercela. Salam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan buat penyertaannya. Kita boleh di persatuan Tuhan dalam ibadah minggu, dan kita akan memahami kebenaran firman Tuhan pada minggu tanggal 19 Juli 2020. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita memahami kebenaran firman Tuhan, kita satu hati kita berdoa. Ya Tuhan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Biarlah ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh memahami, melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga firman Tuhan ada dalam kami dan kami dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku berkati oleh Tuhan, kita akan memahami sebuah nas firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dari kitab Matius 11 ayat 25 sampai dengan ayat 30. Dari Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. Saya akan membacakannya untuk kita Bapak Ibu dan Saudaraku. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ajakan Juru Selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau mensembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau nyatakanlah kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semuanya telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Amin. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku berkati oleh Tuhan. Di sini saya memberikan tema pada minggu ini adalah di dalam Yesus ada jaminan. Ya. Di dalam Yesus ada jaminan Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu berkati oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam konteks firman Tuhan yang kita bacakan minggu ini merupakan ajakan, ya, ajakan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada para pendengarnya, atau kepada orang yang pada saat itu hadir bersama-sama dengan Yesus Bapak Ibu. Nah, jadi kita perlu memahami, ya, ketika sebuah ajakan disampaikan kepada orang yang kita ajak Bapak Ibu Saudaraku, ada dua respon yang akan kita dengar, ya. Ada yang mengatakan ya, dan ada yang tidak. Nah, ini sebuah respon dari sebuah ajakan ketika kita mengajak seorang untuk ikut bersama dengan kita Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku, dalam kaitan dalam tema pada minggu ini, di dalam Yesus ada jaminan, ya, untuk menjamin kehidupan kita Bapak Ibu Saudaraku. Ya, banyak orang pada masa lalu, ya, masa kini mengikuti berbagai asuransi yang ada. Ya. Jadi ada asuransi jiwa, ada asuransi kesehatan, ada asuransi pendidikan, dan ada asuransi masa tua. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, melalui asuransi inilah orang merasa ada jaminan terhadap hari depan, ya, atau di masa depan Bapak Ibu Saudaraku. Atau kita tidak akan khawatir ketika kita mengikuti asuransi, baik itu asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, dan masa tua. Ya, karena ini akan menjamin kehidupan kita ke depannya Bapak Ibu Saudaraku. Namun asuransi yang kita ikuti tidak ada yang
gratis Bapak Ibu. Ya, tidak ada yang cuma-cuma. Semuanya berbayar. Atau kita akan menyetor uang dengan jumlah tertentu ya tiap bulannya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ada sesuatu yang kita bayar Bapak Ibu ya dalam mengikuti asuransi yang ada. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, asuransi yang kita ikuti ya dalam kehidupan kita adalah asuransi yang hanya berlaku di dunia ini. Sifatnya terbatas Bapak Ibu Saudaraku dan tidak abadi atau kekal. Jadi hanya berlaku di dunia ini Bapak Ibu ya, selagi kita masih ada. Hanya berlaku ketika kita berada di dunia. Jadi sifatnya tidak kekal ya, tidak abadi Bapak Ibu, tapi terbatas Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam firman Tuhan ini memberikan kepada kita sebuah pemahaman iman bahwa sebenarnya ada jaminan hidup secara menyeluruh bagi tubuh, jiwa, dan roh kita Bapak Ibu. Ternyata ada jaminan Bapak Ibu Saudaraku ya, yang akan menjamin bagi tubuh kita, yang akan menjamin bagi jiwa dan roh kita Bapak Ibu Saudaraku. Dan ada jaminan keselamatan dan hidup yang kekal Bapak Ibu. Jadi jaminan keselamatan dan hidup yang kekal itu ada dalam Yesus Kristus. Atau di dalam Yesus ada jaminan bagi seluruh kehidupan kita. Ini sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ternyata dalam Yesus itu ada jaminan yang belum kita pahami, yaitu yang akan menjamin keselamatan dan hidup yang kekal yang akan diberikan Yesus ketika kita percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku, dalam hal jaminan untuk memperoleh damai sejahtera Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalau kita ingin mendapatkan damai sejahtera dan kita menjadi sumber damai sejahtera Bapak Ibu dalam kehidupan kita, Yesus memberikan damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia Bapak Ibu. Ya. Kemudian dalam hal jaminan untuk berbeban berat, pergumulan kita Bapak Ibu, permasalahan hidup dalam kehidupan kita, Yesus juga memberikan kelegaan kepada yang percaya kepadanya. Artinya Bapak Ibu, seberat apapun pergumulan yang kita pikul Bapak Ibu, yang ada dalam kehidupan kita, Yesus memberikan jaminan kepada kita. Ketika kita meyakini Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, Ia akan meringankan pergumulan permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, dalam hal jaminan untuk kebutuhan hidup, ternyata Yesus juga akan memenuhi segala kebutuhan kita. Tuhan akan mencukupkan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ya, artinya Tuhan tidak akan memberikan kekurangan dari apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Persoalannya adalah kita tidak pernah mengucap syukur dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita selalu tidak pernah puas ya, menuntut, sehingga kita tidak memahami anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita tidak memahami bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, dalam hal jaminan untuk kesehatan, ternyata Yesus juga memberikan jaminan kesembuhan dalam kehidupan kita. Mengapa orang percaya, orang beriman Bapak Ibu, ketika ia mengalami sakit Bapak Ibu, ia berdoa. Ya. Ia berdoa karena mereka memahami Yesus akan memberikan kesembuhan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian Bapak Ibu, dalam hal jaminan kematian Bapak Ibu Saudaraku, Yesus juga telah memberikan jaminan kehidupan yang kekal dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, tidak ada asuransi yang ada di dunia ini Bapak Ibu ya, yang menjamin tentang kematian. Setelah kematian apa yang kita peroleh? Tetapi dalam Yesus Bapak Ibu Saudaraku, Yesus telah memberikan jaminan kehidupan kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku, satu hal yang ingin saya katakan, jaminan yang diberikan Yesus kepada kita dapat kita peroleh dengan cuma-cuma Saudaraku. Tidak ada bayaran akan kita lakukan tiap bulannya.
Yang kita lakukan hanya hidup di dalamnya dan tinggal di dalamnya, Bapak Ibu. Itu yang harus kita pahami dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, ada sebuah tokoh rohani Amerika yang bernama Abraham Fedberg, ya, yang menulis tentang 10 kiat untuk menikmati kebahagiaan hidup. Jadi ada 10 kiat untuk menikmati kebahagiaan hidup, Bapak Ibu. Lalu dalam bukunya itu salah satu dari ke-10 kiat itu adalah berhentilah khawatir, Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan hidup yang sesungguhnya, Bapak Ibu, berhentilah untuk khawatir, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita. Ya, artinya rasa khawatir itu akan membinasakan hidup kita, akan menghilangkan kebahagiaan dalam diri kita, saudaraku. Alkitab juga menegaskan bahwa kekhawatiran itu sama sekali tidak mendatangkan kebaikan bagi seorang. Sebab dikatakan dalam Amsal 12 ayat 25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Nah, jadi tidak mendatangkan sebuah kebahagiaan hidup dalam kehidupan kita, saudaraku. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Dalam teks firman Tuhan pada minggu ini, Kristus memberikan undangan secara terbuka kepada semua orang, Bapak Ibu. Dikatakan di sana, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di ayat 28 jelas dikatakan di sana. Bapak Ibu Saudaraku, ini sebuah ajakan, sebuah undangan kepada semua orang, Bapak Ibu, baik yang percaya maupun tidak percaya, Bapak Ibu. Yesus mengajak kepada kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah ungkapan jaminan yang disampaikan Yesus ketika kita datang kepadanya, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku berkata oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita pahami dalam teks selanjutnya ada kata kuk di sana. Kuk itu adalah sepotong kayu yang dibuat di atas tengku sapi, kerbau maupun kuda, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau pernah kita melihat kerbau dalam membajak sawah, Bapak Ibu, ada kayu, ya. Dan selain ada kayu di tengkuk bagian kerbau itu ada tali, ya. Tali ini dimasukkan ke dalam hidung, ya. Tujuannya adalah untuk menggerakkan, ya, ke arah mana kerbau itu akan berjalan, Bapak Ibu. Jadi kita yang akan mengendalikan kemana ia akan melangkah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, kaitannya dengan kuk dan tali kekang ini berbicara tentang campur tangan Tuhan untuk mengarahkan dan menuntun kehidupan kita pada jalan yang dikehendakinya. Sebab jika tidak diarahkan dan dituntun, saudaraku, kita cenderung memberontak, Bapak Ibu, menempuh jalan yang salah, menyimpang ke kanan atau ke kiri, karena kita lebih menuruti keinginan daging kita dan hawa nafsu kita, Bapak Ibu, sehingga kita tidak mau lagi diarahkan kepada jalan yang Tuhan ingin harapkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan dalam firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, saudaraku. Ya, kalau kita pahami dalam nas firman Tuhan, kalau kita, Bapak Ibu, ya, membenci seorang, ya, lalu Tuhan katakan kepada kita, ampuni dia. Lalu ketika kita mengampuni, apakah itu beban, saudaraku? Ya, tentu beban, ya, karena kita mengampuni dia yang kita benci, saudaraku. Bagi kita beban ketika kita mengampuni. Lalu mengapa harus mengampuni, Bapak Ibu Saudaraku? Ketika kita bisa mengampuni orang yang kita benci, Bapak Ibu, bukankah itu menyenangkan, melegakan, dan meringankan dalam kehidupan kita?
Artinya ketika kita mengampuni Bapak Ibu ya, tidak ada beban yang ada dalam diri kita, saudaraku. Jiwa kita akan lega, nyaman. Ketika kita bertemu, ketika kita melihat orang yang kita benci di hadapan kita. Ya, arti Bapak Ibu saudaraku ya, ini merupakan sebuah perintah yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saudaraku, ada sebuah ungkapan yang lazim dikenal yang berbunyi, tak ada beban yang terlampau berat apabila itu diberikan dengan cinta dan dipikul dengan cinta Bapak Ibu saudaraku. Jadi ungkapan ini mau menggambarkan bahwa ketika kita memikul beban kehidupan bersama dengan Yesus Bapak Ibu, Ia juga memikul beban dan akan berjalan bersama dengan Dia, dan Dia akan memberikan kekuatan kepada kita saudaraku. Jadi Bapak Ibu, ketika beban itu ya, terlampau berat ya, apabila kita memahami dalam kehidupan kita, itu tidak akan menjadi beban yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Bapak Ibu saudaraku, ada sebuah ilustrasi untuk memahami firman Tuhan pada minggu ini. Ada seorang ayah bersama dengan anak dan teman anaknya Bapak Ibu. Jadi ada 3 orang ya. Mereka bertiga pergi berlayar di pantai lautan Pasifik. Ketika mereka berada di tengah pantai, angin topan dan badai menghancur kapal mereka Bapak Ibu. Lalu mereka bertiga tercampak ke dalam air saudaraku ya. Kapal yang mereka tumpangi hancur. Lalu ayahnya ini berenang ke serpihan kapal yang telah hancur itu. Dan ayahnya ini memegang pelampung penyelamat Bapak Ibu. Jadi hanya ada satu pelampung penyelamat pada saat itu. Kemudian seorang ayahnya ini diperhadapkan dengan pilihan. Keputusan yang sangat berat saudaraku. Siapakah yang akan selamatkan? Ya, kalau kita pahami Bapak Ibu ya. Nah, siapakah yang akan selamatkannya? Anaknya sendiri atau teman dari anaknya itu? Nah, jadi ini sebuah keputusan, sebuah pilihan yang berat saudaraku. Anak atau teman anaknya saudaraku. Lalu sang ayah tahu bahwa anaknya itu adalah seorang Kristen yang mengenal Tuhan dalam hidupnya. Ya, sedangkan temannya ini bukan saudaraku. Jadi dia meyakini bahwa anaknya ini adalah orang yang benar-benar mengenal Tuhan dalam hidupnya. Kemudian ia segera melemparkan ujung tali pelampung itu Bapak Ibu kepada teman anaknya, bukan kepada anaknya. Sambil berteriak kepada anaknya, "Anakku, aku mencintaimu." Ya, itu kata ayahnya kepada anaknya. Pada saat sang ayah menarik teman anaknya itu kembali ke kapal yang telah hancur Bapak Ibu, anaknya sendiri sudah hilang di bawah arus. Dalam firman Tuhan ini Bapak Ibu, dalam cerita ini, seorang ayah ini yakin bahwa anaknya telah memperoleh keselamatan dan memperoleh kehidupan kekal. Ya, kembali dalam tema pada minggu ini, di dalam Yesus ada jaminan yang dapat kita temukan ketika kita mengenal dan hidup dalam Dia. Bila Bapak Ibu saudaraku, pada saat ini saya mengajak kepada kita, dan firman Tuhan pada minggu ini Yesus juga mengajak kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat firman Tuhan pada minggu ini yang mengajari kami untuk selalu menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, dan boleh memahami di dalam Yesus ada jaminan yang tidak kami temukan di dunia ini. Biarlah kami boleh hidup dan tinggal dalam kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh datang kepada yang akan memberikan jalan keselamatan.
yang akan memberikan kehidupan kekal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan firman Tuhan ini. Kami serahkan ibadah kami. Kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin.